tentang sejarah kelapa sawit di Indonesia. Pada tahun 1848, 4 biji tanaman kelapa sawit dari Amsterdam diintroduksi oleh Detti Pries dan ditanam di kebun raya Bogor. Pada tahun 1853, 4 biji sawit tersebut didistribusikan ke Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Antara tahun 1859 hingga 1864 dilakukan percobaan penanaman kelapa sawit di Banyumas, Palembang seluas 4,14 hektar. Pada tahun 1875, kelapa sawit ditanam di distrik Deli, Sumatera Utara. Kemudian kelapa sawit menunjukkan hasil yang sangat baik. Antara tahun 1875 hingga 1911, kelapa sawit belum menjadi tanaman komersial, hanya menjadi tanaman hias di pinggir jalan menuju Bungalo dan gedung pusat perkebunan tembakau. Pada tahun 1911, pembibitan kelapa sawit dilakukan di Pulau Raja Asahan seluas 2.630 hektar. Pada tahun yang sama, seorang warga negara Jerman menanam 2.000 bibit kelapa sawit di tanah hitam Oileo. Dan tahun-tahun berikutnya kelapa sawit mulai ditanam secara komersial di distrik-distrik sekitarnya. Ini merupakan perkembangan kelapa sawit di Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan yang signifikan. 0,8 juta hektar dikelola perkebunan negara, 6, juta hektar swasta, 4,6 juta hektar dikelola perkebunan rakyat. Kelapa sawit menjadi sumber terbesar devisa di dunia. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi perang minyak nabati yang kedua di pasar global, yakni menghadapi tekanan dari Uni Eropa yang berusaha menekan laju ekspor ke Uni Eropa untuk mengembangkan produk domestiknya, yaitu rapeseed oil and sunflower oil. Intervensi kebijakan tersebut dalam jangka panjang bertujuan mengurangi ketergantungan yang semakin tinggi terhadap impor CPO. Pengalaman kedua ini sebelumnya telah diawali oleh Amerika pada tahun 1990-an antara CPO dengan minyak kedelai atau SBO. Perbedaannya, SBO ingin merebut kembali pasar dunia dengan menggunakan isu kesehatan, sedangkan RSO dan SFO ingin menjaga pasar Uni Eropa atau regional dengan menggunakan isu lingkungan. Kebijakan yang dilakukan mencakup dari sudut supply side dan demand side. Dari supply side berusaha meningkatkan laju pertumbuhan produksi domestiknya, sedangkan dari sisi permintaan atau demand side, government intervention menggunakan beragam kebijakan untuk menahan dan menurunkan laju konsumsi atau menggeser kurva demand ke kiri. Kebijakan ini sekaligus mengurangi fenomena widening gap atau kesenjangan yang semakin melebar dan menjaga agar ketergantungan terhadap impor semakin tinggi. Dalam perhitungan jangka pendek hingga tahun 2020, tekanan Parlemen Uni Eropa bagi industri minyak sawit Indonesia relatif tidak besar. Namun, hal ini tidak bisa dipandang remeh karena dampak jangka panjang menunjukkan bahwa terlihat jelas bahwa laju pertumbuhan CPO akan terhambat. Hal ini memberi pesan kuat bagi pelaku industri minyak sawit Indonesia serta goodwill Indonesia relatif tidak besar. Sawit Indonesia yang berkelanjutan atau ISPO dan RSPO. ISPO didirikan atau dibentuk pada tahun 2009 dan RSPO didirikan di tahun 2004. ISPO adalah singkatan dari Indonesia Sustainable Palm Oil yang merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Dan RSPO adalah singkatan dari Roundtable Sustainable Palm Oil yang merupakan asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit yang bertujuan mengembangkan standar global untuk produksi minyak
sawit berkelanjutan. Dari kutipan artikel yang saya dapat di tahun 2016, kebun-kebun sawit Indonesia yang menerima sertifikasi ISPO bertambah 42 perusahaan, sehingga jumlah perusahaan bersertifikat ialah 226 perusahaan dengan luas areal sekitar 1,4 juta hektar dengan produksi CPO sekitar 6, juta hektar. Sebelumnya, sebagaimana RSPO, minyak sawit Indonesia yang sudah memperoleh sertifikasi berkelanjutan dari RSPO tahun 2014 mencapai sekitar 5,4 juta ton CPO. Dalam waktu yang tidak lama, volume CPO Indonesia yang memperoleh sertifikasi berkelanjutan baik dari ISPO maupun RSPO akan bertambah lagi di tahun 2020. Dengan ini disimpulkan bahwa ISPO dan RSPO ialah sistem sertifikasi untuk meningkatkan mutu dan hasil dari kelapa sawit. Perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Bapak Muti Sarjono mengatakan konsumsi dalam negeri secara total masih positif di tengah berlakunya PSBB. Konsumsi yang meningkat adalah produk oli kimia sebesar 31,4% dan biodiesel 23,2% secara tahunan karena didukung kebijakan B30. Perkembangan industri sawit Januari sampai Mei 2020. Produksi CPO dan PKO turun 14%, konsumsi naik 3,6%, volume ekspor turun 13,7%, nilai ekspor naik 5,53%. Perkembangan industri sawit pada Mei 2020, produksi konsumsi ekspor mengalami penurunan. Ini adalah perkembangan harga CPO dan nilai ekspor. Dan ekspor produk sawit dan turunannya pada Mei 2020, Indonesia mengalami penurunan pada negara Tiongkok, Pakistan, Uni Eropa, dan India. Dan mengalami penaikan ekspor pada 5 negara seperti Mesir, Filipina, Oman, Ukraina, dan Jepang. Itulah perkembangan industri sawit di Indonesia.